Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bersama dengan Pendeta Cliff, saya Pendeta Cliff ingin menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, berkatilah kami supaya kami boleh mendengar firman Tuhan ini di tengah mungkin situasi kami yang penuh dengan kesulitan, pergumulan, bahkan perasaan kecewa terhadap keadaan diri, bahkan terhadap Tuhan. Tapi biarlah Engkau berfirman Tuhan, menguatkan kami di tengah-tengah kekecewaan kami bisa bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini tema yang akan saya sampaikan. Tuhan, aku kecewa samamu. Apa yang harus aku lakukan? Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kadang-kala perasaan kecewa itu bisa terjadi kepada siapa saja. Dan kita kecewa kepada siapa saja. Kepada situasi, diri kita, bahkan kepada Tuhan mungkin. Waktu kita berkata, Tuhan aku kecewa kepadamu, kita tahu bahwa sebenarnya pernyataan ini secara logika tidak valid. Kenapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah gagal dan sempurna. Tapi seringkali yang tidak bisa kita pungkiri, cetusan ini muncul dari hati kita ketika kita mengharapkan sesuatu dan tidak terjadi dan kita marah. Kita berpikir Tuhanlah yang menghalangi semuanya, Tuhanlah yang menyebabkan semua itu. Kita kecewa kepada Tuhan ketika mimpi kita sirna. Kita kecewa kepada Tuhan ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Kita kecewa kepada Tuhan kenapa Tuhan tidak memberikan malaikat untuk memberitahu kita bahwa kita salah jalan. Kita kecewa ketika keinginan-keinginan kita tidak terjawab. Kita kecewa ketika doa-doa kita tidak dijawab. Ketika masalah bertubi-tubi datang, bahkan kita merasa tidak ada jalan keluar, kita kecewa. Bahkan kita kecewa orang-orang mempersulit hidup kita. Kita kecewa kenapa orang lain diberkati, kenapa aku tidak. Kenapa aku terus mengalami penderitaan. Kita kecewa dan kecewa. Dan kadang-kala kita tidak habis mengerti mengapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak berbuat apa-apa ketika aku mengalami semua ini. Tapi saudara perlu tahu, saudara lihat sendiri ketika Anda mengalami kekecewaan. Yunus kecewa ketika Tuhan mengampuni orang jahat. Anda bisa lihat di Yunus 4 ayat 1-2. Hambaku kecewa ketika Tuhan tidak menjawab doanya pada dia sudah doa sekian lama. Malah orang benar diperlakukan tidak adil. Hambaku 1 ayat 2-3. Naomi kecewa ketika Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi kepadanya. Pada namanya adalah Naomi, manis. Jangan sebut aku Naomi, sebut aku marah, pahit. Naomi marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Bahkan seorang muda ketika bertemu dengan Yesus, dia ingin ikut Yesus, dia kecewa. Kenapa? Tuhan Yesus bilang apa? Jualah hartamu dan ikutlah aku. Dia kecewa. Saudara, peristiwa yang menyakitkan akan selalu ada. Dunia yang ada di sekitar kita dalam situasi yang tidak menentu, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kecewa. Mungkinkah kita bebas dari rasa ini? Dapatkah kita menanggapi masalah ini dengan cara yang benar, saudara? Bahkan saya hari ini ingin mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 1-6. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 murid, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti orang lain? Yesus menjawab mereka, pergi, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, Yohanes Pembaptis juga pernah merasa kecewa. Apakah ini Yesus yang dinantikan? Dalam konsep Yohanes, Yesus datang pasti akan membebaskan Israel dari perbudakan penjajah Romawi. Tetapi justru apa yang terjadi ketika Yohanes diperlakukan tidak adil, masuk penjara, dan Yesus tidak berbuat apa-apa, dan Yohanes berkata, engkaukah itu atau kami harus menantikan yang lain? Tapi saudara, luar biasa kata Yesus, saudara. Di sini Yesus mengatakan apa? Pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Orang buta, orang
buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan kalimat terakhir Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apa artinya saudara? Apa yang harus saya lakukan ketika saya kecewa? Pertama, lihatlah hal-hal yang baik yang pernah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita lihat dalam Matius 11 ayat 1 sampai dengan ayat kelima, apa yang semua katakan? Pergi dan katakan kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Apa artinya saudara? Artinya saudara, Tuhan mau katakan, lihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dia mau katakan kepada Yohanes, hei Yohanes, lihat bahwa aku sudah membangkitkan orang mati, aku sudah memberikan kabar baik kepada orang miskin. Bahkan orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Saudara, ini juga pertanyaan kepada kita. Ketika kita kecewa, lihatlah perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Bagaimana kita sulit tapi Tuhan tolong kita. Bagaimana kita krisis ekonomi tapi Tuhan berikan jalan keluar. Bagaimana ketika kita sakit tapi Tuhan sembuhkan. Bagaimana ketika kita hampir di titik nadir tapi Tuhan memberikan jalan keluar, dan kita luput dari hal-hal yang mau itu. Saudara, kalau hari ini saudara bisa hidup, itu berarti ada pertolongan Tuhan yang memampukan saudara sampai hari ini, sampai detik ini bisa hidup. Jadi saudara, ingatlah hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda mengingat? Yang kedua adalah syukuri perbuatan Tuhan yang baik itu. Syukuri saudara. Ucapkan syukur dalam segala hal. Jangan hitung yang tidak Anda miliki. Jangan hitung apa yang terhilang dari Anda. Tapi lihatlah dan fokuskan apa yang masih Tuhan izinkan Anda miliki dan Anda nikmati. Yang pertama, saudara, ingat hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Yang kedua, ucapkan syukur. Fokuskan kepada apa yang masih Anda miliki yang Tuhan izinkan dalam hidup Anda. Saudara, kalau Anda fokuskan kepada yang hilang, Anda akan sakit hati. Kenapa saya dipecat dari pekerjaan? Kenapa saya diputus dari pacar? Kenapa saya tidak mengalami kesembuhan? Padahal saudara, di tengah-tengah pergumulan itu Anda masih diberikan sejumlah besar anugerah Tuhan. Tapi Anda lupa melihat. Walaupun Anda sakit, tetapi masih ada saudara, teman yang mengunjungi dan menjadikan Anda sebagai sahabatnya, bukan? Walaupun Anda tidak punya pekerjaan, tapi rumah masih ada, Anda bisa nikmati, bukan? Walaupun di tengah-tengah kesulitan, tapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan, bukan? Walaupun di tengah-tengah masalah, tetapi Anda tidak ditinggalkan sendiri oleh Tuhan, bukan? Ada firman-Nya yang menopang Anda, ada Roh Kudus yang menyertai Anda. Dan yang ketiga saudara, apa yang harus Anda lakukan? Jangan tinggalkan Tuhan. Matius 11 ayat 6 berkata begini saudara, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apa yang harus saudara lakukan adalah jangan tinggalkan Tuhan. Ketika Anda tidak melihat apa yang Tuhan belum kerjakan, bukan berarti Tuhan tidak akan kerjakan. Ketika Anda melihat sesuatu yang belum nampak di depan mata, bukan berarti itu tidak akan ada. Semua butuh proses saudara. Sebuah biji yang tertanam di dalam tanah tidak akan bisa dalam waktu 1 detik menghasilkan buah. Dia butuh proses. Mungkin pada waktu di tanah dia butuh waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Mungkin butuh proses sampai dia bisa menghasilkan. Anda mau menanam padi, Anda butuh waktu 3,5 bulan. Anda mau menanam pohon karet, Anda mau menuai, Anda butuh waktu 6 tahun. Begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang belum kita lihat, bukan berarti itu gagal. Itu sedang berproses. Karena itu jangan kecewa. Jangan Anda
tenggelam dalam kekecewaan itu. Anda boleh saja kecewa, tetapi yang Anda harus lakukan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Dan Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda kecewa, apa yang Anda harus lakukan? Pertama, ingatlah hal-hal yang baik yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Yang kedua, ucapkan syukur atas apa yang masih ada di dalam hidup Anda. Dan yang ketiga saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan Anda di tengah kesulitan, di tengah tantangan yang Anda hadapi. Dan nantikanlah Tuhan, karena Tuhan akan menyolong dan memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, sehingga kami tidak tenggelam dalam kekecewaan, tetapi kami hidup dalam pengharapan di dalam Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.